Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Hayatunisa. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya jurusan Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan, yaitu melatih senam kaki diabetik pada pasien dengan penderita diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita melakukan pelatihan senam kaki diabetik, di sini kita akan melakukan prainteraksi, di mana prainteraksi ini kita mengecek catatan keperawatan ataupun status rekam medik pasien. Yang kedua, kita mempersiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama, kita siapkan sarung tangan, kemudian kita siapkan hand sanitizer, kemudian kita siapkan kertas dan juga pulsa. Nah, selanjutnya kita ke tahap orientasi. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ya Ibu, perkenalkan, nama saya Perawat Sintia. Saat ini saya sedang bertugas di siang kali ini. Apakah Ibu benar dengan Ibu Sri? Baik, kalau benar saya lihat gelang identitasnya ya Bu. Baik, sudah sesuai. Ibu, mohon maaf sebelumnya, tujuan saya untuk datang ke sini, saya akan melakukan tindakan keperawatan, yaitu melatih senam kaki diabetik kepada Ibu. Nah, mungkin untuk waktunya kita kontrak waktu kurang lebih 20 menit ya Bu ya. Baik. Nah Ibu, sebelum kita melakukan pelatihan senam kaki diabetik, di sini saya akan menjelaskan sedikit sebagai pengetahuan Ibu ya mengenai senam kaki diabetik itu apa, kemudian manfaatnya apa, dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh pasien itu apa. Nah, Ibu, senam kaki diabetik itu merupakan penyuluhan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh penderita DM untuk mencegah terjadinya luka dan membantu melancarkan peredaran darah pada bagian kaki. Nah, apa sih manfaatnya dari senam kaki diabetik ini? Manfaat dari senam kaki diabetik ini menurut Widianti 2010, yang pertama itu memperbaiki sirkulasi darah, kemudian memperlancar otot-otot kecil, kemudian mencegah terjadinya kelainan pada bagian kaki, yang keempat meningkatkan kekuatan otot betis dan paha, dan yang kelima mengatasi keterbelahan. Selanjutnya, hal apa saja sih yang harus dihindari bagi penderita DM? Yang pertama, hindari terlalu sering merendam kaki pada jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan kaki Ibu melepuh ya. Nah, yang kedua, hindari penggunaan pisau, kemudian hindari rokok, kemudian hindari kaos kaki ataupun sepatu yang terlalu sempit. Nah, mungkin itu Ibu sebagai bahan pengetahuan dari senam kaki diabetik itu. Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pelatihan senam kaki diabetik? Baik, kalau bersedia saya akan mencoba melatih senam kaki diabetes sekarang ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap kerja. Sebelum kita melakukan pelatihan senam kaki diabetik, kita menjaga privasi klien dengan menutup sampiran dan juga memposisikan pasien senyaman mungkin. Nah, selanjutnya kita cuci tangan. Kita bisa menggunakan air mengalir ataupun hand sanitizer. Kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Nah, setelah itu kita pakai sarung tangan.
Nah, selanjutnya kita ke tahap terminasi, di mana tahap terminasi ini kita mengevaluasi pasien dengan menanyakan bagaimana perasaan pasien setelah dilakukan tindakan tersebut. Nah, yang kedua, kita kontrak waktu untuk melakukan pelatihan. Alhamdulillah ya, untuk pelatihan senam kaki diabetiknya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan senam kaki diabetik, Bu? Baik ya, kalau begitu mungkin untuk kedepannya Ibu bisa mengaplikasikannya sendiri ya Bu ya. Nah Ibu, untuk selanjutnya mungkin saya akan kontak waktu ya untuk melakukan senam kaki diabetes ini. Mungkin tepatnya sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di waktu yang sudah ditentukan ya Bu ya. Baik, kalau misalkan Ibu tidak ada yang ditanyakan, mungkin cuma itu yang bisa saya latih untuk hari ini ya Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Nah, sesudah kita melakukan evaluasi kepada pasien, kita bereskan kembali alat, kemudian kita lepaskan handscoon. Nah, sebagai pengingat, kita bisa membantu pasien apabila pasien mengalami kesulitan dalam melakukan senam kaki diabetes. Nah, sesudah melepaskan handscoon, kita lakukan kembali cuci tangan, bisa menggunakan air mengalir ataupun dengan hand sanitizer dengan 6 langkah. Nah, selanjutnya kita melakukan pendokumentasian dengan menuliskan waktu, kemudian nama kegiatan di buku rekam medis pasien. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.